Baik, selamat pagi kawan. Pagi ini kita akan mengunjungi suatu perkebunan kita untuk kita memantau seperti apa hasil buah di perkebunan kita. Namun untuk kondisi kematangan sudah layak kan ya. Untuk kondisi buah kita ini kita sudah layak panen, dan kita kali ini saya akan menunjukkan seperti apa penampakan di perkebunan kita serta seperti apa penampakan dari buah-buah yang ada di perkebunan kita kawan-kawan. Serta saya akan membagi informasi mengenai pemupukan yang kita lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal kan. Selamat menyimak video ini kan. Seperti inilah penampakan hasil buah di perkebunan kita kan. Untuk penampakan kematangannya sudah layak kan ya. Sudah ada berondol. Namun untuk di piringannya sudah ada beberapa berondol. Sudah layaklah kita lakukan proses pemanen kan ya. Saya akan menunjukkan seperti apa penampakan yang lain. Mantap nih kan. Batangnya besar kan. Penampakan buahnya kan. Padat sekali kan. Namun belum ada yang masak kan ya. Namun buahnya kan besar kan. Untuk kondisi lahan kita ini kan belum kita melakukan perawatan penyemprotan kan. Namun tidak terlalu semak, namun untuk proses pemanenan masih bisalah kita lakukan di kondisi lahan seperti ini kan ya. Untuk buahnya inilah penampakan kan. Layak sekali kan. Ini kayaknya dengan kondisi buah seperti ini kita lambat lakukan proses rotasi panen kan. Maka kematangannya sudah terlalu lewat kan. Terlalu banyak berondolnya. Sudah termasuk pestan kan ya. Untuk penampakan buahnya. Buahnya ini kan setiap pokok termasuk ada kan walaupun tingkat kematangannya tidak merata kan ya, namun setiap pokok pasti ada buahnya kan besar kan. Seperti apa yang lain, mari kita tunjukkan. Mantap kan buahnya kan keliling kan ya. Ini masakan kan satu, cantiknya kan buahnya, padat sekali kan. Untuk penampakan buahnya seperti ini kan ya, buahnya keliling sekali kan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal kan kita menggunakan pupuk. Kita menggunakan jenis pupuk tunggal kan. Manfaat dari pupuk tunggal sendiri yaitu kandungan dan unsur haranya yang terkandung di dalam pupuk itu sangat tinggi dan sangat tepat jika kita memberikan kepada tanaman itu sendiri kan. Jadi manfaat dari pupuk tunggal sendiri, kita dapat memastikan jika tanaman kita ini kita fokus untuk buah, maka kita fokus saja memberikan pupuk buah itu sendiri kan. Jadi begitu juga ketika batangnya kita fokus terhadap peningkatan batang dan pelepah, maka kita cukup memberikan pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan batang serta pelepah itu sendiri kan. Itulah kita manfaat dari pupuk tunggal itu sendiri kan. Dan hasil dari pupuk tunggal itu sendiri hasilnya sangat memuaskan kan. Buahnya kan. Sudah terlanjur kan ya, sudah terlanjur masak. Nanti kita akan sebentar lagi kita akan melakukan pemanenan, mungkin besok kan. Seperti apa penampakannya. Ini adalah contoh dari pokok jantan kan atau pokok pondang. Ini kan biasa menyebutnya dengan pokok pondang. Pondang ini adalah pokok jantan yang dimana dia tidak bunga jantannya dia hanya mengeluarkan bunga tanpa mengeluarkan buah kan. Maka hasilnya seperti ini kan. Ini biasanya kita juga di perkebunan kita untuk penanaman awal kita bisa melakukan tanaman ini dengan pengafkiran kan. Inilah tanaman yang kita afkirkan, tapi pas saat penanaman di lapangan kita ini loss terhadap penanaman di lapangan, maka hasilnya seperti ini. Ini sudah tidak layak kan. Jadi ada juga beberapa kawan-kawan yang menyarankan ketika menemukan pokok pondang seperti ini kan, itu biasanya dipangkas keliling. Pangkas semua daunnya keliling serta pucuknya di bagian atas kita pangkas. Nanti ketika dia menumbuhkan pelepah baru, maka dia akan muncul dari itu buah sendiri kan. Tapi nanti kita akan mencobanya. Namun untuk saat ini kita belum ada waktu kan ya. Namun kedepannya kita akan lakukan. Inilah contoh pokok pondang. Saya akan tunjukkan yang lain. Mantap kan. Inilah penampakannya kan. Untuk varietas yang kita gunakan di perkebunan kita ini kan kita menggunakan varietas topas kan.
untuk penampakan topasnya. Setiap pokoknya ada selalu kan. Namun untuk kematangannya walaupun tidak malah seragam, tapi untuk penampakan buahnya sangat ada kan. Ini sudah layak kan ya, walaupun dia masih merah tapi ada berondol kan. Nah contohnya untuk berondol 3 ini sudah kategori masakan kan ya, sudah layak kita akan melakukan pemanenan. Untuk kondisi lahan kita tidak terlalu semakan kan ya, masih layak untuk kita proses pengangkutan buah. Setiap pokoknya kan selalu ada buah. Inilah manfaat dari pupuk tunggal yang kita gunakan kan. Seperti ini. Penampakannya sangat cantik. Buahnya keliling kan ya. Wah. Buah ini sudah layak kan kita panen. Jadi kita akan turunkan juga seperti apa yang lain. Cantik kan. Nah, jika kita menemukan pokok seperti ini kan, maka pupukannya kita lakukan, kita berfokus dengan pupuk batang dulu kan, dan pupuk pelepah. Dan fungsi dari pupuk batang dan pupuk pelepah yaitu untuk meningkatkan pembesaran batang serta meningkatkan kualitas pelepah itu sendiri kan. Sebab untuk kondisi pelepah ini kerdil kan ya, serta batangnya pun juga kerdil. Dan mari kita cek untuk kondisi buahnya. Buahnya ini kan. Layak sekali kan. Ini juga nanti kita akan turunkan kan. Untuk masuk ke layak kan ya. Kondisinya layak sekali kan ya. Kita akan turunkan. Buahnya keliling kan ya. Jadi untuk ketika akan melakukan perawatan terhadap tanaman, jika akan menemukan anak kayu seperti ini, maka cabut ya kan. Karena anak kayu seperti ini dia akan mengganggu dari proses pemanenan sendiri serta mengganggu pertumbuhan dari tanaman kita sendiri kan. Jika tanaman anak kayu ini besar, dia akan mengganggu dari pertumbuhan pokok itu sendiri kan. Namun untuk pakis tanaman pakis ini kita biarkan saja, sebab fungsi dari ini yaitu untuk menjaga kelembapan tanah serta menyimpan air pada saat embun pagi kan. Itu tanaman ini nanti akan menurunkan air pada saat embun pagi. Fungsinya itu menjaga kelembapan di sekitaran pokok itu sendiri kan. Nah, ini yang kita akan hilangkan kan ya. Seperti ini kita akan hilangkan. Ini adalah contoh anak sawit yang sangat merugikan kan. Masa ini kan. Layak ini kan. Nanti layak ini kan. Kita akan turunkan nanti kan. Mantap kan. Jadi untuk pupuk yang kita gunakan, kita menggunakan pupuk tunggal dengan jenis pupuk yang kita gunakan, yaitu untuk nitrogennya kita menggunakan urea atau ZA. Untuk fosfornya kita biasa menggunakan TSP atau SP36, serta untuk kaliumnya kita biasa menggunakan MOP kan. Jadi seperti itulah informasi yang saya akan dapat bagikan kepada kawan-kawan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan dan sebagai motivasi lah bagi kawan-kawan yang terjun di dunia perkebunan kelapa sawit sebagai pemula. Semoga apa yang kita cita-citakan untuk mendapatkan hasil maksimal maka terwujudkan kawan. Jadi untuk pemupukan itu adalah hal dasar yang paling utama dalam meningkatkan produksi hasil buah kan. Jadi untuk mendapatkan hasil buah seperti ini tidak semata-mata kita sekedar tanam lalu kita menikmati hasil buahnya seperti ini, tidak seperti itu kan. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka pilihlah dosis pemupukan yang tepat serta jenis pupuk yang kita gunakan pun harus tepat sasaran kan kawan. Jadi untuk dosis yang kita gunakan, kita menggunakan dosis untuk usia tanam 5 tahun seperti ini, kita biasa menggunakan dosisnya 1,5 kilo untuk urea atau ZA, 1 kilonya untuk SP36 atau TSP. Untuk MOP-nya kita bisa menggunakan 1,5 kilo kan untuk dosis MOP-nya atau kaliumnya kan. Untuk penampakan buahnya maka hasilnya seperti ini kan. Untuk setiap rotasi panenan kita akan selalu mendapatkan hasil yang baik kan kawan, sebab
untuk pupuk yang kita berikan itu sangat cukup dan sangat baiklah untuk kebutuhan dari tanaman kita itu sendiri kan kawan. Jadi mungkin cukup kan informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat pagi, wassalam.